Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadira Fezati Azahra. Saya yang akan menjadi konselor yang mendampingi Anda pada sesi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ruangan ini adalah ruang yang aman. Segala yang Anda ceritakan di sini bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan kepada pihak lain tanpa izin Anda. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya baik, meskipun hari ini cukup dikabarin merasa gelisah. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir di sini dan berbagi perasaan Anda. Saya senang Anda bisa meluangkan waktu untuk sesi ini. Tidak apa-apa jika Anda merasa gelisah. Di sini saya siap mendengarkan Anda. Boleh menceritakan apapun yang ingin Anda sampaikan. Kalau boleh tahu bagaimana aktivitas Anda sehari-hari belakangan ini? Apakah masih berjalan seperti biasa? Kegiatan saya berjalan seperti biasa, Bu. Cuma belakangan ini saya jadi sering melamun dan kurang fokus. Saya mengerti, kadang saat pikiran sedang penuh, tubuh kita tetap beraktivitas, tetapi hati dan pikiran terasa tidak hadir di sepenuhnya. Terima kasih sudah membagikan ini. Apa yang membuat Anda ingin mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya sering merasa cemas, memikirkan masa depan saya setelah lulus kuliah, Bu. Saya takut tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa takut gagal, takut mengecewakan orang-orang terdekat saya. Saya mendengar bahwa Anda sedang memikirkan banyak hal tentang masa depan. Rasa takut dan cemas yang Anda rasakan tentu itu tidak mudah, kan? Saya ingin memahami lebih dalam apa yang biasanya terlintas di pikiran Anda ketika Anda memikirkan masa depan. Saya sering membayangkan kalau saya tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kadang saya merasa belum cukup mempunyai kemampuan, Bu. Jadi, Anda merasa cemas jika nanti tidak mendapatkan pekerjaan, dan Anda juga merasa belum cukup mampu. Iya, Bu. Saya merasa belum siap, apalagi teman-teman saya sepertinya sudah tahu arah hidup mereka. Sedangkan saya masih ragu. Saya mendengar bahwa Anda sering membandingkan diri dengan teman-teman Anda, dan itu membuat Anda semakin merasa tertinggal. Apakah saya memahami dengan tepat? Iya, Bu. Rasanya saya seperti bergerak lambat. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat teman-teman Anda sudah punya rencana, sementara Anda itu masih tertinggal dan belum tahu nih rencana Anda ke depannya itu bagaimana? Saya merasa minder, Bu. Padahal saya juga merasa sedih. Saya suka bertanya-tanya, saya kenapa tidak seperti mereka ya, Bu? Perasaan minder dan sedih itu pasti sangat berat ya untuk Anda. Saya ingin memastikan selama Anda mengalami ini, apakah Anda punya orang yang Anda percaya untuk diajak bercerita? Sebenarnya saya jarang cerita sih, Bu. Saya lebih suka menyimpannya sendiri.
Saya mengapresiasi keberanian Anda yang hari ini sudah mau bercerita kepada saya. Bagaimana rasanya setelah Anda mulai menceritakan ini sekarang? Perasaan saya sedikit lega, Bu. Rasanya seperti beban yang saya simpan perlahan mulai menghilang. Saya senang mendengar bahwa Anda merasa sedikit lega ya. Bercerita memang seringkali membantu kita melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendiri. Saya akan terus bersama Anda dalam proses ini. Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa Anda merasa takut mengecewakan orang-orang terdekat Anda. Boleh saya tahu siapa yang paling Anda khawatirkan akan kecewa? Saya paling takut mengecewakan orang tua saya, Bu. Mereka berharap saya bisa cepat bekerja dan sukses. Saya mengerti. Jadi, Anda merasa ada harapan besar dari orang tua Anda, dan Anda takut tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Betul? Betul, Bu. Saya sering merasa tertekan sendiri. Tekanan yang Anda rasakan ini sudah berlangsung sejak kapan? Sepertinya sudah sejak awal semester 3, Bu. Jadi, sudah cukup lama ya Anda memendam perasaan ini? Iya, Bu. Saya sudah lama merasa cemas, tapi saya tidak tahu harus bercerita ke siapa. Saya senang sekali Anda sudah berani mulai bercerita di hari ini. Boleh saya tahu apa yang Anda rasakan ketika memikirkan harapan orang tua Anda? Dan apakah Anda merasa terbebani, tertekan, atau mungkin ada perasaan lain? Saya merasa tertekan, Bu. Saya juga kadang merasa takut kehilangan kepercayaan yang mereka kasih ke saya, Bu. Saya merasa kalau saya gagal. Saya mendengar bahwa kepercayaan orang tua sangat berarti bagi Anda. Sepertinya Anda ingin membahagiakan orang tua Anda ya. Iya, Bu. Saya ingin mereka bangga sama saya. Apa yang membuat Anda merasa ragu dengan kemampuan Anda sendiri? Apakah ada pengalaman tertentu yang mungkin menurut Anda bisa membuat Anda kurang percaya diri gitu? Kadang saya merasa tidak sepintar teman-teman saya yang lain, Bu. Saya suka lambat mengerjakan sesuatu. Saya menghargai kejujuran Anda. Ketika Anda merasa seperti itu, bagaimana biasanya Anda merespon perasaan Anda sendiri? Apakah Anda mencoba menguatkan diri atau justru semakin mengkritik diri? Saya justru sering mengkritik diri saya sendiri, Bu. Saya suka bilang ke diri saya kalau saya ini gagal. Saya paham. Jadi selama ini Anda sering merasa orang yang paling keras pada diri sendiri. Kalau Anda bayangkan, kira-kira apa ya yang Anda butuhkan dari orang sekitar Anda saat Anda sedang merasa seperti itu? Mungkin saya butuh didengar, Bu. Soalnya saya jarang didengar, Bu. Oke, terima kasih sudah membagikan perasaannya sangat dalam ini. Saya ingin mengatakan bahwa saya benar-benar mendengarkan Anda dan saya menghargai setiap cerita yang Anda sampaikan. Kalau boleh tahu,
Apakah Anda punya hal yang Anda sukai, sesuatu yang membuat Anda merasa senang ketika melakukannya mungkin? Saya suka desain grafis, Bu. Saya suka mengedit poster dan belajar software desain, Bu. Oh, itu luar biasa banget ya. Saya senang Anda memiliki minat di bidang desain grafis. Menurut Anda, apa yang membuat Anda tertarik dengan bidang tersebut? Saya suka karena saya merasa bisa mengekspresikan diri di situ, Bu. Rasanya seperti saya punya ruang untuk menjadi diri saya sendiri. Kalau lagi desain, saya bisa lebih fokus dan lupa sama kecemasan saya. Saya sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Kadang nonton tutorial di YouTube, kadang juga mencoba bikin desain kecil-kecilan. Saya pernah juga bantu teman buat poster acara di sekolah atau di acara-acara tertentu, dan waktu itu saya merasa senang sekali, Bu, karena mereka suka hasil desain yang saya buat. Meskipun saya belum terlalu percaya diri, tapi setiap kali desain saya merasa lebih hidup. Saya rasa itu adalah hal yang penting. Anda menemukan sesuatu yang membuat Anda merasa menjadi diri sendiri. Sesuatu yang membuat Anda lepas dari kecemasan sesaat. Saya senang Anda bisa menemukan kebahagiaan di situ. Kalau Anda membayangkan diri Anda menekuni bidang desain grafis lebih jauh, bagaimana perasaan Anda? Sepertinya perasaan saya akan senang, Bu. Saya membayangkan saya bisa bekerja di bidang kreatif, mungkin jadi desain grafis profesional atau freelance yang bisa mengerjakan proyek-proyek desain. Tapi saya masih takut, apakah saya cukup bagus dalam bidang yang saya minati itu. Saya juga takut bersaing dengan orang-orang yang lebih jago dari saya. Kekhawatiran Anda sangat wajar. Kadang kita ragu pada diri kita sendiri, apalagi ketika belum mencoba sepenuhnya. Saya melihat Anda sudah punya potensi dan semangat di bidang desain grafis ini. Kalau Anda boleh tahu, memulai dari langkah kecil, kira-kira langkah apa yang bisa Anda ambil untuk mengembangkan kemampuan Anda di bidang itu? Mungkin saya bisa ikut pelatihan atau kursus secara online, Bu. Saya juga kepikiran buat sering ikut lomba desain atau buka jasa kecil-kecilan untuk menambah jam terbang saya. Kalau ada waktu, saya juga mau coba magang di tempat yang membutuhkan desain grafis supaya saya bisa belajar langsung dari lingkungan kerja tersebut. Menurut saya itu ide yang sangat baik ya. Mengikuti pelatihan, ikut lomba, dan mencoba magang bisa membuat Anda lebih percaya diri dan semakin mengasah kemampuan. Bagaimana perasaan Anda ketika memikirkan bahwa Anda sudah menemukan beberapa langkah kecil yang bisa Anda lakukan? Saya merasa lebih tenang, Bu. Rasanya seperti saya mulai menemukan arah, dan saya jadi lebih yakin kalau saya memang
mempunyai sesuatu yang saya sukai dan bisa saya kejar. Saya sangat senang mendengar itu. Tadi Anda sempat bercerita bahwa Anda pernah merasa bahwa Anda pernah ikut lomba kan? Jika Anda melihat pengalaman itu sekarang, apa yang Anda pelajari darinya? Iya Bu, waktu itu saya pernah ikut lomba desain poster digital tingkat kampus. Saya benar-benar serius mengerjakannya, bahkan sampai begadang. Tapi ternyata saya nggak menang. Waktu itu saya merasa kecewa banget. Saya sampai mikir kalau mungkin saya nggak cukup bagus dan mulai ragu sama diri saya sendiri. Kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin waktu itu saya masih kurang pengalaman Bu. Saya juga sadar saya terlalu fokus sama hasil, bukan prosesnya. Sekarang saya lebih paham, mungkin saat itu saya butuh lebih banyak latihan belajar dari desain orang lain. Dan jangan cepat menyerah. Luar biasa. Anda mampu melihat sisi pembelajaran dari pengalaman yang sulit. Saya rasa ini adalah sikap yang sangat positif ya. Selain lomba, Anda juga sempat cerita pernah membantu teman membuat poster acara kampus. Betul? Betul Bu. Boleh diceritakan lebih detail bagaimana pengalaman itu? Waktu itu teman saya lagi kebingungan karena mereka butuh poster buat acara seminar gitu Bu. Saya mencoba menawarkan diri buat bantu. Saya kerjain desainnya dalam waktu 2 hari. Awalnya saya ragu sama diri saya sendiri. Saya takut mereka nggak suka, tapi ternyata mereka senang banget dan bilang hasil desain saya bagus. Saya rasa waktu itu saya bangga banget tuh. Itu pertama kali saya merasa dihargai lewat desain saya sendiri. Itu pengalaman yang sangat berharga. Saya bisa merasakan bahwa Anda itu menemukan kebahagiaan dan kepercayaan diri melalui momen tersebut. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda diakui dan dihargai seperti itu? Rasanya saya senang sekali Bu. Rasanya saya seperti punya kemampuan yang berguna. Sejak saat itu saya jadi mulai lebih sering belajar desain, meski masih kadang kayak ragu-ragu Bu. Saya senang Anda mulai menemukan keyakinan dalam diri Anda. Pengalaman itu membuktikan bahwa Anda punya potensi dan mampu memberikan karya yang bermanfaat untuk orang lain. Saya percaya jika Anda terus menekuni bidang desain grafis ini, Anda bisa berkembang semakin jauh. Iya Bu, saya juga pernah coba ambil freelance kecil-kecilan Bu. Waktu itu saya bantu bikin desain undangan digital untuk acara ulang tahun anak tetangga saya. Itu proyek pertama saya yang benar-benar berbayar, meskipun bayarannya kecil. Wah, itu langkah yang sangat bagus ya menurut saya. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mendapatkan proyek freelance tersebut? Awalnya saya senang banget Bu. Rasanya seperti saya mulai dihargai secara profesional, walau proyeknya kayak sederhana gitu.
Tapi saya juga sempat deg-degan karena takut hasilnya nggak sesuai harapan saya. Alhamdulillah mereka suka, bahkan mereka bilang desainnya lucu dan sesuai tema. Dari situ saya semakin semangat buat belajar desain lagi dan coba ambil beberapa proyek kecil lewat kenalan atau media sosial, Bu. Itu sangat menginspirasi ya. Anda berani memulai meskipun masih kecil skalanya, dan ternyata hasilnya itu positif. Nah, selama perjalanan Anda, apakah Anda pernah mendapatkan feedback yang kurang menyenangkan? Iya, Bu, saya pernah. Waktu itu saya bikin desain feed Instagram untuk online shop teman. Saya pernah dikritik cukup keras. Teman saya bilang desain saya kurang menarik dan warnanya kurang pas. Waktu itu saya sempat down dan jadi nggak percaya diri lagi, Bu. Awalnya saya kecewa, Bu. Saya sempat mikir mungkin saya memang tidak cocok di bidang ini. Tapi setelah saya tenang, saya coba tanya lebih detail apa yang kurang, lalu saya revisi sesuai masukan mereka. Saya juga mulai belajar lagi tentang teori warna dan komposisi desain. Saya akhirnya sadar kalau kritik itu bisa jadi bahan buat saya berkembang, meskipun di awal rasanya menyakitkan. Saya sangat menghargai sikap Anda yang mampu mengubah kritik menjadi pembelajaran. Itu adalah tanda bahwa Anda itu sudah mulai membangun mental yang kuat dalam menghadapi tantangan di dunia yang Anda minati. Nah, bagaimana perasaan Anda sekarang ketika mengingat pengalaman itu? Sekarang saya merasa itu cukup pengalaman penting buat diri saya, Bu. Saya lebih terbuka menerima masukan, meskipun tetap kadang saya merasa butuh waktu buat menenangkan diri kalau lagi dapat kritik. Tapi saya belajar semua orang juga pasti pernah salah, dan semua orang bisa berkembang. Wah, saya bangga sih mendengar perkembangan Anda saat ini. Anda menunjukkan bahwa ketahanan yang luar biasa, dan saya percaya bahwa Anda itu mampu melangkah lebih jauh. Nah, semangat Anda itu untuk terus belajar dan menghadapi tantangan adalah kekuatan besar yang Anda miliki. Kalau saya boleh tahu, bagaimana Anda membayangkan diri Anda dalam 5 atau 10 tahun ke depan, dan apa yang menjadi harapan atau rencana jangka panjang Anda? Kalau boleh jujur, Bu, saya masih terus membayangkan masa depan saya. Tapi saya ingin, atau mungkin dalam 5 tahun ke depan saya sudah bekerja di bidang desain grafis, entah di agensi kreatif atau mungkin di perusahaan yang sering membutuhkan materi visual. Saya juga ingin punya portofolio pribadi yang isinya hasil karya saya sendiri, supaya saya bisa lebih dikenal dan dipercaya banyak orang. Kalau 10 tahun ke depan, saya berharap saya punya studio desain sendiri, Bu. Saya ingin mempunyai tim kecil yang bisa bekerja bareng saya.
Mungkin juga bisa buka peluang kerja buat teman-teman yang masih membutuhkan pekerjaan. Saya juga ingin punya proyek-proyek desain yang bertemakan tentang sosial, seperti kampanye kesehatan mental atau lingkungan. Saya juga ingin mempunyai karya yang gak cuma bagus secara visual, tapi juga punya dampak positif buat orang lain, Bu. Itu adalah cita-cita yang sangat mulia dan penuh makna. Anda tidak hanya ingin sukses secara pribadi, tapi juga ingin berbagi manfaat dengan lingkungan sekitar. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika membayangkan masa depan seperti itu? Rasanya campur aduk, Bu. Saya senang membayangkan, tapi saya juga kadang takut saya nggak mampu mewujudkannya. Takut rencana saya ini cuma jadi angan-angan belakang, Bu. Saya memahami ketakutan Anda. Wajar sekali jika kita merasa ragu saat membayangkan masa depan ya. Tapi saya ingin mengingatkan setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan itu. Anda tidak perlu mewujudkan semuanya sekaligus. Apa langkah kecil yang paling mungkin Anda lakukan dalam waktu dekat untuk mendekatkan diri Anda pada rencana tersebut? Saya rasa saya bisa mulai dari membangun portofolio kecil dulu, Bu. Saya mau kumpulin hasil karya desain saya, termasuk proyek kecil dan freelance yang saya ceritakan tadi, Bu. Terus saya juga mau coba ikut komunitas desain supaya saya bisa belajar dan bertukar pengalaman dengan orang lain. Menurut saya itu adalah langkah konkret yang sangat baik ya. Dengan mulai dari portofolio dan membangun jaringan, Anda sedang menyiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan Anda. Saya percaya bahwa Anda bisa melangkah ke sana perlahan tapi pasti. Terima kasih, Bu. Rasanya setelah bercerita panjang, saya jadi lebih berani buat mulai untuk membangun diri saya ke depannya meskipun secara perlahan. Saya ikut senang ya mendengar itu. Saya akan terus bersama Anda dalam proses ini dan Anda selalu dipersilakan untuk bercerita kapanpun yang Anda butuhkan. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal. Jika Anda bisa menyampaikan satu kalimat penyemangat untuk diri Anda sendiri saat ini, kira-kira apa yang ingin Anda katakan? Mungkin saya akan bilang, saya mampu, saya bisa, dan saya berhak bahagia, Bu. Oke, itu kalimat yang sangat indah ya. Saya berharap Anda mau terus mengingat kalimat ini kapanpun Anda mulai ragu. Saya percaya Anda punya potensi yang besar. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah menjalani sesi pada hari ini? Saya merasa lega, Bu. Saya juga merasa lebih yakin pada diri saya sendiri, Bu. Wah, saya turut senang ya mendengar ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga karena Anda sudah bersedia terbuka
dan membagikan cerita Anda kepada saya. Anda sudah melakukan langkah yang luar biasa pada hari ini. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan sesi konseling berikutnya pada jam yang sama agar kita bisa bersama-sama mengeksplorasi lebih jauh? Saya rasa saya ingin melanjutkan sesi konselingnya, Bu. Oke, baik. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya ya, di jam yang sama. Silakan lanjutkan langkah kecil Anda, dan jika Anda membutuhkan ruang untuk bercerita lagi, saya selalu siap mendengarkan Anda. Terima kasih sudah mempercayakan cerita Anda kepada saya pada hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jaga diri Anda baik-baik ya. Iya, Bu, terima kasih. Saya izin pamit ya. Oke, baik, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya.